Keluarga Yo, 3 generasi di militer, tidak bisa meninggalkan negara. Mereka tidak bisa memproses imigrasi. Saya ingin mengurus imigrasi saya sendiri. Kenapa saya baru saja melihat Lukas? Karena Anda menyebutkan ingin kue kastanye, dia membeli sebuah laporan. Lihat. Hanya karena istri saya Emily lebih suka kue kastanye, jadi saya mengakuisisi sebuah toko kue kastanye yang bangkrut. Semoga Anda mendukungnya. Ya Tuhan, dia adalah si pemanja istri yang terkenal. Istri Lukas. Lukas tidak pelit biaya atau hidupnya. Ya, mereka pasangan model yang terkenal. Semua orang di Jiangcheng mengenal mereka. Pasangan model? Benar. Kami dikenal karena sangat saling mencintai. Semua orang iri pada kami. Pengejaran gila Lukas terhadapku. Hedia, rumah, mobile, untukku, hanya menyebutkan aku ingin makan kue kastanye yang sudah lama tidak diproduksi. Menghidupkan kembali seluruh pabrik. CEO bernilai triliunan dolar yang mengesankan ini. Suatu kali, untukku, merelakan martabatnya. Selama Anda bisa menyelamatkan Emily, saya akan membayar berapapun. Bapak Yo, ini bukan soal uang. Saat ini, Emily ingin hidup. Kita butuh Dr. Thomas yang paling berwenang untuk membantu. Tapi dia paling bensikom elit. Dia baru saja pergi ke Afrika sebagai dokter sukarela. Kemungkinan besar dia tidak akan menerima. Elit? Aku bukan elit. Aku hanyalah orang yang gagal, yang tidak bisa menyelamatkan Emily. Katakan pada Dr. Thomas, jika dia akan menyelamatkan Emily, apapun yang harus kutinggalkan, akan kulakukan. Bahkan nyawa dan martabatku. Emily, apakah kamu yakin ingin melanjutkan sekarang? Lanjutkan. Dulu kupikir hidup ini, Lukas dan aku akan bersama. Tapi mengapa seseorang yang rela melepaskan segalanya untukku berakhir dengan pelayan? Pak, Anda sudah membelikan nyonya begitu banyak hadiah. Bagaimana denganku? Aku akan memberimu apa yang menjadi hutangku padamu. Jangan berharap lebih. Aku hanya mencintai Emily. Jika Emily tahu tentang kita, aku akan membunuhmu. Apakah kamu begitu takut kehilangannya? Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jika dia meninggalkanku, aku akan menjadi gila. Emily. Peninjauan awal telah lulus. Setelah masuk sistem, dalam 3 hari, kamu bisa pergi. Terima kasih. Lucas, dalam 3 hari, aku akan membuatmu gila. Kamu punya simpanan di belakangku. Lepaskan. Ada apa ini ribut-ribut? Berapa kali sih sudah kubilang, semua pria selingkuh. Dasar pria tak punya hati. Aku mau cerai. Emily, jangan dengarkan omong kosong ini. Sepanjang hari, semuanya selalu tentangmu. Apa semua pria suka berubah pikirannya? Aku tidak tahu tentang yang lain. Tapi aku tidak akan. Emily, aku hanya mencintaimu. Jika aku mengingkari janjiku dan mengkhianatimu, maka biarlah petir menyambarku dan aku mati dengan mengerikan. Lucas, sampai yang kejam sekali. Apa kamu tidak takut itu terjadi? Aku tidak takut. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengeluarkan hatiku untuk menunjukkannya padamu. Jadi, Emily, tolong jangan tinggalkan aku.
Atau hidup akan lebih buruk dari kematian. Lebih buruk dari kematian. Lebih buruk dari kematian. Lukas, setidaknya satu hal ini. Aku harap kamu menepati janjimu. Ibu dan ayah sudah di sini. Ayo kita temui mereka. Ibu, ayah. Hai MPH, kukira ada putri yang datang. Membuat kami orang tua ini menunggu di sini. Keluarga Yo, kami sederhana turun-temurun. Kami tidak pernah memakai pengasuh. Meminta bantuan Lena itu satu hal, tapi kamu sendiri tidak bisa melakukan apa-apa? Ayah, ibu. Emily bekerja sangat keras. Tante, silakan makan buahnya. Ini kesukaan kalian. Kasihan nona muda ini. Memangnya sulitnya di mana? Lihat betapa perhatiannya dia. Kamu malas. Itu satu hal. Sudah menikah selama ini, tapi belum punya anak. Apa kalian mau garis keturunan keluarga kita berakhir? Sudah lama sekali, kenapa kamu tidak mau punya anak? Ibu. Saat Lukas dan aku menikah, aku bilang padanya, kesehatanku tidak baik, aku belum bisa punya anak. Dia setuju. Omong kosong. Dimanja begitu. Masalah kesehatan apa yang kamu punya, Lina? Mentalitasnya yang tidak mau punya anak. Apa itu menyimpang? Kalau kamu jadi istri Lukas, kamu juga tidak akan punya anak? Tante, Anda bercanda. Kalau saja Lukas adalah suamiku, aku akan senang memberinya tim sepak bola. Tapi aku tidak seberuntung itu. Benar sekali. Bukan kamu yang sial, tapi keluarga Yo kami yang sial. Aku tidak tahu apakah putra kita ini buta, sampai jatuh cinta pada orang sepertimu. Ayah, ibu, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Beri Emily waktu. Dia akan mengatasinya. Ayah, ibu, jangan khawatir. Kalian akan punya cucu segera. Benarkah? Emily, kamu sudah memutuskan? Benarkah? Emily, kamu sudah setuju? Senggak? Kamu pasti akan segera punya cucu. Hanya saja, mereka tidak akan lahir dariku. Kamu dan Lena berselingkuh setiap hari. Masih khawatir dia tidak bisa hamil? Akhirnya hari ini, kita akhirnya bisa makan enak. Cepat, siapkan. Baiklah. Bapak, Ibu, saya ingin mengajukan izin. Mau pergi kemana? Ken? Tidak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, permintaan izin harus ditulis dulu. Dia hanya seorang gadis muda yang mau keluar. Kenapa kamu menghalanginya? Benar, Yao, silakan pergi. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Saya akan pergi menulis permintaan izin sekarang. Tuan, apakah yang saya tulis bisa diterima? Baiklah, kamu bekerja keras akhir-akhir ini. Silakan pergi. Terima kasih, Tuan. Kamu juga pergi, kan? Oh, benar. Saya baru ingat. Ada urusan perusahaan yang harus saya tangani. Saya harus pergi mengurusnya. Emily, jaga ibu dan ayah baik-baik. Aku akan menunggumu di mobil. Aku memakai warna kesukaanmu. Lucas, kalian berdua tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Untuk apa kamu berdiri di sana, Camarilla? Dan ambilkan aku semangkuk nasi. Ayah,
Kamu punya tangan dan kaki. Ambil sendiri saja. Ini, sikap majen aber ini. Singu ma langue nazib keluarga kita. Aku di sini. Terlihat bagus kan? Indah sekali. Tak ada duanya. Sangat cocok untukmu. Terlihat bagus? Sangat bagus. Cocok dengan gayamu. Koperku sudah dikemas, dan aku sudah menyimpan semua yang dia berikan padaku. Aku bisa membeli tiket pesawatku sekarang. Pembelian berhasil. Nyonya, pacarku bilang aku terlalu lelah. Jadi aku ingin mengambil lebih banyak cuti. Istriku, cincin ini hanya bisa kamu beli sekali seumur hidup. Dalam hidupku, hanya bisa kamu. Lucas. Dalam 3 hari lagi. Aku tidak perlu melihat. Kamu pembohong menjijikkan. Halo? Halo, ini dari kantor imigrasi. Kami sudah memasukkan datamu. Kami perlu mengonfirmasimu. Apakah kamu mengajukan imigrasi? Ya, saya sedang mengajukan imigrasi. Immigration. Emily, kamu bilang siapa yang mau pindah negara? Temanku yang mau pindah negara. Dia bilang ingin bertemu sebelum pergi. Kamu bikin kaget. Kukira itu kamu. Yan, kamu tahu latar belakang keluargaku. 3 generasi di militer, tidak bisa pergi. Kalau aku berbuat salah, kamu boleh memukulku, kamu boleh memarahiku, kamu bahkan boleh membunuhku. Asal jangan pindah ke luar negeri. Karena kalau kamu melakukannya, aku tidak akan pernah menemukanmu lagi. Itu lebih buruk daripada kematian. Apa benar sedramatis itu? Benar, Emily. Sebenarnya, saat aku pergi tadi, bukan karena urusan perusahaan, itu karena... Apa Lukas akan mengaku padaku? Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kamu akan tahu besok. Aku masih 2 hari lagi di sini, jadi kurasa aku akan lihat. Apa rencanamu? Baiklah. Selamat ulang tahun, Mbak. Nikmati harimu hari ini. Mbak, kami tahu kamu suka yang tenang. Semua musik hari ini adalah piano. Dan Kami sudah mengosongkan tempat ini. benar, Mbak. Kami juga menyiapkan hidangan penutup untukmu. Kak Lukas bilang, semua kesukaanmu. Ayo, Mbak, duduk di sini. Aku sudah mencuci dan memotong buahnya di sini. Kalian mengurus ini dengan baik. Ayo, silakan duduk. C'est le rue du Nyatau. Bak adalah kesayangan Kak Shen. Kita harus membuatnya senang demi Lukas. Tepat sekali. Kak Shen melupakan kita, teman-teman. Hati kami hancur. Mau bagaimana lagi? Jadi kami akan ikut saja dengan Lukas. Memanjakan Bak. Sejak kapan kamu mulai menyiapkan ini? Orang tuaku pasti akan membuatmu kesal. Jadi aku mengatur agar teman-temanku menyiapkan pesta ulang tahun ini. Ini untuk menebusnya. Oh, Emily. Aku juga membelikanmu hadiah. Seharusnya segera tiba. Lukas, kamu lucu sekali. Berselingkuh dengan Lena. Sambil khawatir tentang kemarahan orang tuaku. Kamu cepat sekali mengatur pesta. Untuk menenangkanku. Sangat teliti. Tuan Yo, hadiah untuk istri Anda sudah tiba.
Sedang apa kamu di sini? Saya asisten rumah tangga Tuan dan Nyonya Yo. Bukankah seharusnya saya mengikuti perintah Tuan Yo, seperti asisten rumah tangga yang baik? Wow. Kalung ini harganya jutaan. Jadi Lukas benar-benar mendapatkan. Kalau tidak salah ingat, hanya ada 2 buah seperti ini di seluruh dunia. Kamu suka Emily? 2 kalung identik di seluruh dunia. 1 untuk Lena, dan 1 untukku. Lukas, ahli bermain di 2 sisi. Biar kupakaikan untukmu. Tidak perlu. Aku perlu ke kamar kecil. Tain air matamu, Emily. Jangan tunjukkan kelemahan di depan umum. Emily, bukan maksud kulansong. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Lucas memberimu kalung secantik ini. Tapi kamu malah bersikap kasar padanya? Lihat aku. Aku berjanji hanya akan memakai kalung ini saat menunjukkannya pada Kak Lukas. Begitulah caraku mendapatkan milikku. Kamu benar-benar tidak tahu cara menyenangkan pria. Mengira status istrimu tidak tergoyahkan? Mau bertaruh? Aku bisa merebutnya darimu? Tepat di depan mata semua orang? Perhatikan baik-baik, Emily. Saat kamu kembali ke kamar, Kak Lukas akan pergi bersamaku. Emily, kamu satu-satunya bagiku. Jika aku pernah melanggar janji ini atau mengkhianatimu, semoga petir menyambarku sampai mati. Selagi istrinya di kamar kecil. Lucas pergi bersama Lena. Nanti diam saja soal ini. Jangan sampai ketahuan. Santai saja, Lukas memang mengesankan, berakting begitu setia pada istrinya, sambil bermain permainan ini. Taruhan. Aku bisa merebutnya darimu di depan umum. Sama saja seperti terakhir kali, kami mendengar suara di tengah jalan. Untungnya, aku pintar, memutar musik lebih keras. Jadi istrimu tidak tahu, kamu tidak tahu betapa gugupnya aku. Kenapa harus gugup? Seperti aku, kamu akan terbiasa. Dengan Lukas, jarang sekali, dia menemukan seseorang. Dia tidak perlu, hanya fokus pada istrinya. Sebagai saudara-saudaranya, kita harus membiarkannya bersenang-senang. Istrimu cantik, tapi terlalu konservatif. Aku yakin dia diranjang. C'est parti, Komati. Jadi semua orang tahu. Mereka sopan padaku. Dan di belakangku. Mereka menutupi perbuatan Lukas. Begitu terang-terangan. Menenekeu. Aku hanya ingin pergi dengan damai. Tapi sekarang Lukas, aku ingin kau jatuh. Lucas di mana? Dia ke toilet. Dia sedang menjalan komisi. Dia pergi memindahkan mobilnya. Setelah dari toilet, dia akan bergabung dengan kita. Trousse hors d'arrêt. Dia sedang menjalan komisi dan memindahkan mobil. Benar, betul sekali. Lihat, Lukas kembali. Dia juga membawa kue. Tentu saja, ini ulang tahun Emily, jadi kue itu wajib. Emily, ini ulang tahunmu, apa harapanmu? Dia akan bilang tidak, seperti biasa. Dia tidak pernah mengatakan, selama Lukas mencintainya sudah cukup. Aku sangat iri. Tahun ini, aku punya harapan. Lucas, apapun harapanku, maukah kau mengabulkannya? Apapun yang kuinginkan, akankah kau mewujudkannya? Tentu saja. Kalau begitu, tahun ini, aku punya 3 permintaan. Baiklah. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Permintaan pertamaku. Tanda Curtis kosong ini. Tidak mungkin. Berapa kekayaan versi Lucas? Tanda tangan di kertas kosong, membiarkan seseorang mengambil keuntungan. Konsekuensinya mengerikan. Kakak ipar meminta terlalu banyak. Jangan khawatir, Lukas sangat berhati-hati. Dia tidak akan pernah melakukan itu, kecuali dia gila. Sudah ditandatangani. Dengan kertas kosong ini, aku sekarang bisa menyusun perjanjian perceraian. Apa permintaan keduamu? Permintaan keduaku adalah agar kau mentransfer
seluruh saham Yo Group kepadaku. Tidak. Kekayaan Lukas 100 miliar. Bahkan jika dia memanjakan istrinya, dia tidak bisa bermain seperti ini. Emily, APA Kauhila? Baiklah. Penggakuraku. Buatkan aku kontrak sekarang. Aku ingin mentransfer semua kepemilikanku kepada istriku, Emily. Sayang, aku telah memberimu semua hartaku. Sekarang aku menjadi seseorang yang bekerja untukmu. Kau tidak bisa meninggalkanku. Otidak, Lina Pingsan. Lina. Kong, kau seorang dokter. Cepat, periksa ada apa dengan Lena. Lukas. Lena. Lena sepertinya hamil. Dia hanya terkejut dan pingsan. APA. 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 Pergi ke rumah sakit. Emily. Dia adalah asisten rumah tangga kita. Kami sebagai majikan tidak bisa mengabaikan ini, terutama karena keluarga Yo rumit. Emily, aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Persenang-senang di sini. Permintaan ketiga. Kirim aku pesan, oke? Lucas, permintaan ketigaku adalah untuk meninggalkanmu selamanya. Aku tidak akan merepotkanmu dengan ini. Aku akan menanganinya sendiri. Tidak pulang semalaman. Bagus, menghematku dari harus bersembunyi. Emily. Firma hukum Beijing menunggu. Silakan duduk. Mari kita mulai. Tolong gunakan kertas kosong ini untuk menyusun perjanjian perceraian. Juga, aku sudah mengumpulkan semua yang Lukas berikan padaku selama bertahun-tahun. Aku sudah mengaturnya. Tolong jual semuanya untukku. Hasilnya harus disumbangkan ke amal. Baik. Bayinya baru 3 bulan. Apa yang bisa dia dengar? Aku mendengarnya memanggilku ayah. Apakah kamu tahu posisimu dari anakmu? Posisi Anda sebagai Nyonya Yo tidak akan bertahan lama. Juga, ambil semua video provokatif yang dikirim Chu Yao Yao dari ponselku. Kompilasi, sebarkan secara legal, lalu segera tuntut dia atas kerugian emosional. Dimongerti. Saya akan mengaturnya sekarang. Cetak 30.000 selebaran, dan pesan tempat iklan terbaik di kota, untuk memutar berulang kali bukti ini. Baik. Emily, jangan khawatir. Permintaanmu akan ditangani dengan sempurna. Terima kasih. Nona Shen, kami akan pergi sekarang. Hetai. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak malam ini. Emily, akhirnya kamu menjawab. Lena tidak baik-baik saja. Aku sedang mengurusnya. Itu sebabnya aku belum pulang. Aku janji, aku akan kembali segera setelah selesai. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Luangkan waktumu mengurusnya. Menunggumu pulang. Ingat kejutan yang sudah aku siapkan. Kejutan. Kenapa kamu masih memikirkannya? Jangan bilang, aku dan anak ini tidak sepenting itu. Sudah kubilang lama-lama, kalau kamu tidak bicara sembarangan padanya, hubungan kita bisa berlanjut. Terutama karena kamu sedang mengandung anakku. Berhenti terlalu banyak berpikir, fokus saja pada kehamilanmu. Aku akan kembali. Kakak Yo. Emily, selamat jalan. Terima kasih. Menantikan kabar baikmu. Baik. Yan. Emily.
Emily, jangan menakutiku. Di mana kamu? APA. Perjanjian perceraian. Kapan aku pernah menandatanganinya? Sama sekali tidak. Baik. Lanjutkan. Apa yang kamu mau, aku akan memberikannya padamu. Permintaan pertamaku. Tandatanggani Curtis kosong ini. Tidak. Emily, keluarlah. Aku tidak akan setuju bercerai. Bahkan jika kita menandatangani perjanjiannya, masa tinggal perceraian belum berakhir, aku masih bisa menolak. Emily, keluarlah. Tuan Yo, tidak perlu berteriak. Luka, tidak perlu berteriak. Siapa Anda? Kami dari Hukum Jingcheng, perwakilan Emily. Kami di sini untuk menangani perceraian Anda. Penggakura? Emily Manuel Penggakura? Katakan saja padanya, untuk bicara langsung padaku, atau aku tidak akan setuju. Luka, Anda salah paham. Emily punya semua bukti perselingkuhan Anda. Kami sudah menyiapkan dokumennya. Kali ini adalah gugatan hukum. Apakah Anda setuju atau tidak? Ini tidak bisa diubah. APA. Emily, barang-barang yang kuberikan padanya sudah dijual dan disumbangkan. Ini adalah. Jadi Emily tahu selama ini, Lina. Jadi itu Anda. Beritahu Emily. Tentang semua ini, aku bisa menebusnya, jika saja dia mau kembali. Aku bisa membuat semuanya terlihat, seolah tidak pernah terjadi. Luka, Anda terlalu menilai diri sendiri. Anda meremehkan tekad Emily. Emily sudah lama bersiap. Semua yang Anda lakukan sudah pasti dan tidak dapat diubah. Sudah pasti? Tidak dapat diubah? Lukas, berita buruk. Semua layar kota dan internet sedang menyiarkan bukti perselingkuhan Anda dengan Chu. APA. Aku tidak tahu siapa. Bukti perselingkuhan Anda dengan Lena dicetak menjadi selebaran, didistribusikan ke seluruh kota dengan drone, dan menyewa ruang iklan utama, menampilkan Anda dan Lena perselingkuhan itu dalam video. Mungkinkah? Ini Emily? Hentikan semua ini segera. Aku tidak mau dimanapun melihat berita ini. Sudah terlambat, Lukas. Para pemegang saham menuntut jawaban. Apa yang terjadi? Kita. Jika kamu tidak bisa menanganinya, kamu dipecat. Beritahu aku, di mana Emily? Luka, permintaan Emily sederhana. Perceraian. Jika Anda tidak bekerja sama, kita akan bertemu di pengadilan dalam 3 hari. Jangan pergi, kamu. Ini. Anak pembang Cam. Ibu, ayah, kalian. Kalian sudah tahu. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? C'est le rue Dunia, t'as eu ses 40. Kamu bodoh, berselingkuh dengan seorang pengasuh. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa mencari satu yang akan membuatmu bangga. Sekarang, grup Yo hancur karena kamu. Para tetua keluarga dan pemegang saham ingin jawaban darimu. Apakah kamu mengerti? Aku akan menanganinya, Ibu. Ayah, aku akan menanganinya. Tapi masalah mendesak adalah menemukan Emily. Aku harus berurusan dengannya. Si pembuat masalah ini. Jika bukan karena dia, ini tidak akan terjadi. Mengapa kalian menyalahkannya? Nak, prioritasnya adalah menanganinya dulu. Pangazu Lena. Jika dia menambulkan masalah. Kamu akan dalam masalah. Benar. Aku harus berurusan dengannya dan anak di dalam kandungannya. Dengan begitu, Emily bisa berubah pikiran. Apa? Dia hamil anakmu? Setidaknya ini adalah berkah tersembunyi. Setidaknya, keluarga Yo kita punya pewaris. Kalau begitu kita tidak boleh membiarkan siapapun menyakiti Lena. Kau harus mencari cara untuk melindunginya sampai dia melahirkan. APA. Melahirkan? Tidak. Dengan begini Emily tidak akan pernah memaafkanku. Omong kosong. Wanita yang membuat keluarga kita kekabalo dan kau masih merindukannya?
NAK. Dengarkan orang tuamu. Wanita. Semuanya sama saja. Tapi. Lena sedang mengandung anakmu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan anak itu lahir. Nak. Jangan gegabah. Minker, Anak durhaka, berhenti di situ. Rehab. Lucas. Kenapa kau terburu-buru, Emily, wanita itu? Apa hebatnya dia? Dia bahkan tidak bisa berpakaian dengan baik, dan tidak bisa punya anak. Demi dia, kau meninggalkan kami dan anak kita. Kau sangat tidak berperasaan. Akan turun hujan. Sayapa? Lucas. Aku tahu kau tidak tega meninggalkan kami. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Lucas, apa yang kau lakukan? aku hanya mencintai Emily. Jika Emily tahu tentang kita, aku akan membunuhmu. Lucas, kau menyakiti anak kita. Lena, beraninya kau memprovokasikannya di depanku? Lucas, aku tidak. Aku tidak memberitahunya tentang kita kepada Emily. Kau tidak. Lalu kenapa dia meninggalkanku? Apa ini? Ini adalah Apa lagi yang bisa kau katakan? TAPI. Lucas, dengarkan aku. Itu karena aku sangat mencintaimu. Tapi kau hanya punya mata untuk Emily. Aku hanya terbawa suasana bersaing dengannya. TAPI. Aku tidak menyangka. Dia akan menceraikanmu karena ini. Kau mensenteku? Hak apa yang kau miliki untuk mensenteku? Kau hanya seorang pelayan di rumahku. Jika kau tidak memanfaatkanku saat mabuk dan naik ke tempat tidurku, bagaimana mungkin kita bisa sampai di sini? Di mataku, kau hanyalah mainan. Mainan? Bagaimana mungkin aku menjadi mainan? Lucas, kau pasti berbohong padaku. Kau mencintai-ku. Delusi. Aku hanya mencintai Emily. Bagaimana mungkin aku mencintaimu? Kau tidak mencintai-ku. Hak apa yang kau miliki untuk tidak mencintai-ku? Aku memberikan segalanya padamu. Aku mengandung anakmu. Bagaimana mungkin kau tidak mencintai-ku? Kau pikir kau siapa? Layak mendapatkan cintaku? Jika Emily tidak bisa punya anak, kau pikir kau masih akan hidup? Sehari setelah kau naik ke tempat tidurku, kau akan disengkang. Apa kau lupa? Syarat-syarat yang kita sepakati waktu itu? Tuan, Anda sudah minum terlalu banyak. Saya akan bantu Anda kembali ke kamar. Tidak. Emily tidak suka bau alkohol. Bantu saya ke kamar tamu. Tuan, tidak nyaman tidur memakai pakaian Anda. Biar saya bantu Anda melepasnya. Oh, Tuan. Nyonya sudah tidur di kamarnya. Dia memakai penyumbat telinga. Dia tidak bisa mendengar apapun.
Tuan, Anda sudah bangun. Tadi malam. Jangan bilang. Kau minum terlalu banyak tadi malam. Aku tidak akan menyalahkanmu. Siapa yang takut dengan salahanmu? Emily tidak boleh tahu. Ngomong-ngomong. Kau dari desa kan? Aku akan mengirimmu kembali, selamanya. Tidak akan membiarkanmu pergi dari sana. Tidak, Tuan. Saya tidak mau kembali. Butuh banyak pengorbanan untuk sampai di sini. Saya ingin menetap. Tolong jangan kirim saya kembali. Kau ingin menetap di sini. Jadi kau masak keranjangku? Tuan, saya dengar orang bilang. Kalau orang mabuk. Mereka tidak akan melakukan apa. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Sebelum Emily bangun, keluar sekarang. Tidak, tolong tidak. Tuan. Tidak. Diam. Hei ayah, ada apa? Ada APA, berani-beraninya kau bertanya, bulan lalu kau berjanji, kau akan menghamili Emily. Dan hasilnya, kau tahu aturan keluarga Yo. Tidak ada pewaris. Tidak ada pewaris berarti tidak ada pemimpin. Jika Emily terus begini, bahkan tidak bisa punya anak, kau pikir jabatan COMU bisa bertahan lebih lama? Ayah, Emily. Aku tidak peduli bagaimana kau menghamilinya atau ceraikan dia. Ayah. Kau ingin tinggal? Aku bisa memberimu kesempatan saat Emily mengandung anakku. Setelah itu selesai, aku akan membayarmu dengan baik. Ingat kesepakatan kita. Emily tidak boleh tahu. Atau aku akan membunuhmu. Saya setuju. Saya setuju. Terima kasih, Tuan. Jadi kau ingat sekarang. Aku akan mengatur operasi besok. Kau dan anak di dalam akan menghilang sepenuhnya. Lukas, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini darah dagingmu sendiri. Darah dagingku sendiri? Dulu, aku bertekad untuk mengandung bayi Emily. Itu hanya karena dia tidak bisa. Sekarang dia sudah tiada. Kamu dan bayi yang kau kandung tidak berarti apa-apa bagiku. Lukas, kamu tidak bisa melakukan ini. Orang tuamu tidak akan mengizinkannya. Mereka tidak akan mengizinkannya. Kamu menggugurkan anak keluarga Jo. Itu mengingatkanku. Aku harus menjadwalkan operasi untuk besok. Jika orang tuaku datang, aku mungkin benar-benar tidak bisa menyingkirkanmu. Direktur Lee, kirim beberapa orang ke sini sekarang. Kirim Lena untuk operasi. Kirim Lena untuk operasi. Lukas, jangan lakukan ini. Kamu gila, kamu benar-benar gila. Waktu yang tepat. Mulai sekarang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cepat bungkam dia. Berani. Berani. Ayah, ibu, tolong aku. Ibu, ayah, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Kalian pikir kami sudah tua sekali? Kami tidak berguna? Kalian tidak peduli pada kami? Ayah, ibu, tolong, bicaralah pada Lukas. Dia memaksaku menggugurkan anak keluarga Yo kalian. Aku bertanya pada kalian, apakah bayi ini benar-benar anak kita? Aku bersumpah, saat bayi lahir, kita bisa melakukan tes paternitas. Jika itu anak kita, jika tes paternitas membuktikan itu anak keluarga Jo kita, kalian akan mendapatkan semua hak kalian. Terima kasih, ayah, ibu. Tidak. Aku tidak setuju. Jika anak ini tetap ada, Emily tidak akan pernah memaafkanku. Pawajya untuk operasi sekarang. Lucas, kamu gila. Apa kau tidak mendengarkanku? Nak, hentikan kekacauan ini. Wanita itu, Emily. Tidak, cependant Dangan se mue à ini. Minker. Kamu. Ayah. Benya. Dara. Selamatkan dia cepat. Anakku. Selamatkan dia cepat. Kalian harus menyelamatkan anaknya.
Selamatkan anaknya. Cepat, cepat, cepat. Anakku. Anaknya sudah tiada. Anaknya sudah tiada. Emily pasti akan memaafkanku. Aku tahu di mana dia berada. Dia ada di sana. Ya, dia ada di sana. Villa di luar negeri ini tidak istimewa. Ah, sudahlah. Tidak perlu menentut banyak. Asalkan Lukas tidak bisa menemukan ini, itu sudah cukup. Emily. Emily pasti ada di sini. Benar. Emily. Lucas, Baroninha kau datang ke sini? Saat kau meminta Emily, kau begitu yakin, bilang kau takkan pernah mengkhianatinya. Tapi setelah hanya beberapa tahun, kau melakukan hal mengerikan ini. Paman Shen. Kau boleh memukulku. Tolong biarkan Emily menemuiku. Aku tahu dia di sini. Kau adalah keluarga terakhirnya. Beraninya kau mengatakan itu. Kau pikir kau bisa menindas keluarga kami, karena kami sedikit, kan? Paman Shen. Aku tahu apapun yang kukatakan tidak berguna. Tolong biarkan Emily menemuiku. Siapa yang memberitahumu Emily ada di sini? Dia sudah membulatkan tekadnya. Jadi kau tidak bisa menemukannya. Dia tidak akan pergi ke tempat yang kau cari. APA. Paman, di mana Emily sekarang? Segera keluar. Kau takkan pernah menemukan Emily. Kami akan bertindak seolah kau tidak ada. Emily akan lupa bahwa dia menikahimu. Paman Shen, tolong beritahu aku di mana Emily berada. Aku akan berlutut sampai kau memberitahuku. Kau bajingan. Kau bisa berlutut sampai mati. Kau takkan mendapat sepeda katapan dari kami. Pergi. Ethan? Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk tugas pemerintah, untuk menghadiri forum medis untuk pertukaran dan studi. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Setelah kuliah, sudah 5 atau 6 tahun, bukan? Apakah kau sedang berkunjung? Tidak, aku berimigrasi. Hei, bukankah suamimu Lukas tentara? Dia tidak bisa pergi ke luar negeri? Aku menceraikannya. Oh, maafkan aku tidak tahu. Aku tidak. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku tinggal di sekitar sini. Jika kau butuh bantuan apapun, tanya saja sebelum aku kembali. Oke, terima kasih. Ayah, kencan buta yang kau atur itu. Batalkan semuanya. Aku punya seseorang yang ingin ku kejar. Pak Dekan. Halo, Pak Dekan. Ada apa menelepon mendadak? Emily, apakah kamu tahu, mantan suamimu belakangan ini mencari om dan tantemu. APA. Sepertinya om dan tantemu memang menyembunyikannya. Mantan suamimu itu meneror mereka setiap hari, menuntut keberadaanmu. Seperti yang kamu tahu, ommu sedang tidak sehat. Dengan semua gangguan ini, membuatnya sakit. Hahaha, kamu harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, aku khawatir mantan suamimu pada akhirnya akan membuat mereka putus asa. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku. Selamat tinggal, Pak Dekan. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Tidak pernah memikirkan Yo, meneror om dan tanteku. Jika Pak Dekan tidak menelepon, aku tidak akan tahu berapa lama. Aku tidak bisa. Aku harus segera kembali. Saillant. Kita tidak bisa membiarkan Yo Yushen. Mangangu kita. Berit a eu Emily. Melihat kepribadiannya, dia pasti akan buru-buru kembali. Jika dia terlibat dengan Lukas, itu akan jadi masalah.
Tentu saja aku tidak akan memberitahunya. Emily sudah cukup menderita. Selama ini, Om dan Tanteku, Om dan tantemu. Emily, Ya. Emily, Ted. Tante, silakan duduk. Emily, bukankah kamu di luar negeri? Baik-baik saja di luar negeri. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Aku, jika karena Pak Dekan memberitahuku tentang Lukas yang meneror mereka, aku akan mengecewakan Pak Dekan. Aku hanya kembali untuk menemuimu. Kalian adalah satu-satunya keluargaku. Aku mengkhawatirkan kalian. Oh, kamu ini. Kembali ke sini pasti butuh banyak biaya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kami baik-baik saja. Ted, aku dengar kamu kurang sehat. Bagaimana kalau besok, aku akan membawamu ke rumah sakit besar? Aku baik-baik saja. Lagi pula, jika kamu membawa kami ke rumah sakit besar, orang mungkin akan tahu kamu kembali. Ya, Emily, kamu berusaha keras melarikan diri dari Lukas. Kami tidak mau membebanimu. Om Fintech, tolong dengarkan aku. Jika Lukas berani muncul, aku yang akan mengatasinya. Jangan khawatir. Emily, rumah ini pasti mahal perharinya. Emily, kamu tidak perlu tinggal di rumah sebagus ini. Jangan khawatir, Om dan Tante. Aku punya uang, dan itu semua dari apa yang kudapat dari Yo Yushen. Habiskan saja sesukamu. Aku tidak keberatan. Kamu istirahat sebentar. Aku akan pergi membayar tagihan. Minger. Jo Yushen? Minger. Apa aku baru saja melihat itu? Apa itu Lukas barusan? Apa yang terjadi padanya? Memang pantas dia. Dia tidak pernah hidup dengan benar, berselingkuh dengan pembantu rumah tangga. Biar aku beritahu, sejak istrinya meninggalkannya, dia minum-minum berat setiap hari. Dia berakhir di rumah sakit sesekali. Hei, apakah dengar? Pembantu rumah tangga yang terlibat dengan Yo Yushen, Lina Karasa. Sepertinya keluarga Yo menyembunyikannya di rumah sakit swasta untuk mengandung bayi itu. Benarkah? Atau bohong? Bukankah mereka bilang dia keguguran? Dia sebenarnya menyimpannya. Keluarga Yo hanya merahasiakannya. Kudengar Lukas awalnya terlibat dengan pembantu rumah tangga itu. Itu semua demi punya anak. Pembantu rumah tangga ini, bahkan jika dia punya anak nanti, dia tidak akan punya status atau nama. Mereka bilang dia hanya akan mendapatkan uang dan pergi. Keluarga Ju benar-benar tidak tahu malu. Kita bertemu lagi. Ethan. Oh, kamu bekerja di rumah sakit ini. Cepat sekali. Aku takut kamu salah paham, bahwa aku sengaja mengatur pertemuan ini. Apakah kamu tahu? Lukas sering berkunjung ke sini? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Akhir-akhir ini, dia sering bertengkar karena, dan sering dikirim ke rumah sakit kami. Dia benar-benar kacau. Jadi kalau kamu tidak mau melihatnya, kamu bisa mempertimbangkan pindah rumah sakit. Aku tidak takut padanya. Rumah sakit ini yang terbaik. Aku ingin memberikan perawatan terbaik untuk bibiku. TAPI. Tapi apa? Apakah kamu kenal Lena? Apakah dia akan datang ke rumah sakit ini? Bibi saya sakit karena Lukas. Jika dia sedang memiliki diri di sini, dia mungkin bertemu Lena. Aku khawatir itu tidak baik untuk pemulihannya. Lina, pengasuh yang menghancurkan pernikahanmu? Ya. Jika kamu khawatir tentang dia, kamu bisa tenang saja. Keluarga Yo menahannya dalam tahanan rumah. Tahanan rumah? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi saat kamu di luar negeri. Kalau kamu mau dengar, sudah banyak gosip beredar. Aku tahu sedikit. Kalau begitu, tolong ceritakan padaku. Setelah kamu pergi ke luar negeri, Lukas dan Lena berselisih. Hampir membuat Lena keguguran. Untuk melindungi bayinya,
keluarga Yo mengurungnya di rumah. Takut Lukas akan membuat masalah lagi. Dan sejak saat itu, Lukas mulai minum-minum dan membuat masalah. Menjadi langganan di rumah sakit kami. Jadi, di rumah sakit kami, kamu sering melihat Lukas. Tapi kamu tidak akan pernah melihat Lena. Keluarga Yo lebih ingin dia pergi daripada kamu. Begitu. Jadi begitu. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa mengawasi Lukas untukmu saat dia masuk dan keluar. Jadi kamu bisa menghindarinya sepenuhnya. Terima kasih banyak. Sama-sama, aku punya urusanku sendiri. Aku akan menemui bibi dan pamanku. Emily. Jangan tinggalkan aku. Emily. Lukas yang hebat, kenapa dia jadi begini? Dia menyedihkan sekali. Mimeng, jika kamu tahu, kenapa kamu melakukannya? Jika kamu mencintainya, jangan selingkuhi. Hei, biar ku beritahu. Aku baru saja melihat seseorang di lantai bawah. Mirip sekali dengan mantan istrinya, Emily. Apa katamu? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu melihat Emily. Di mana dia? Di mana? Aku bertemu dengannya di dekat meja pembayaran. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Emily. ITU Emily. Emily pasti datang untukku. Emily tidak tega meninggalkanku. Emily. Yan. Emily, Lucas. cepat, sembunyi. Lukas, lepaskan. Apa kamu tidak sayang tanganmu? Apa kamu tidak punya malu? Ini toilet wanita. Emily, beri aku satu kesempatan. Aku bisa menyerahkan segalanya. Emily. Lukas, tenanglah. Kamu mengganggu ketertiban rumah sakit dan menakuti Emily. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa ikut campur urusan kami? Kalian sudah bercerai. Kamu mencari mati. Emily. Sebaiknya kamu pergi. Aku akan menahannya untukmu. Emily. Terima kasih. Emily. Pergi sana. Emily. Emily, dengarkan aku. Emily. 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 Tuan, cepat pergi. Emily, dengarkan aku. Emily. Tolong jangan pergi. Emily. Tuan Sepet. Aku bisa menjelaskan apa saja. Yan. Cepat, Pak Sopir. Dia menahan pintunya. Saya tidak bisa menyetir. Mudah sekali terjadi kecelakaan. Emily, dengarkan aku. Emily. Kumohon, tolong jangan pergi. Aku bisa jelaskan apa saja. Lukas, aku tidak punya kata-kata lagi. Lepaskan. Emily. Baiklah, kamu tidak perlu turun. Aku akan mengatakannya di sini. Aku mencintaimu. Aku sungguh hanya mencintaimu. Emily, kumohon, jangan tinggalkan aku. Emily, kumohon, Emily. Lucas. Bajingan, Bereninya. Kau mengkul di hadapan Emily? Sejak hari aku melihatmu, seharusnya aku membunuhmu. Agar katakan berani mengganggu Emily lagi. Paman, meski kau membunuhku, aku akan tetap mencari Emily. Aku mencintainya, sungguh mencintainya. Bajingan, diam. Emily,
Kau bisa menghukumku sesukamu, asalkan kau tidak meninggalkanku. Aku mencintaimu, Emily. Sangka. Paman, melanjutkan ini bisa menyakiti Emily. Lucas, biarkan Emily pergi. Aku tidak akan pergi. Aku takkan pernah melepaskannya, bahkan jika aku mati. Emily, kenapa kau turun? Cepat naik lagi. Jangan khawatirkan pemangku. Bukankah kau ingin menjelaskan? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi kau harus mengabulkan satu permintaanku. Mulai hari ini, kau tidak boleh mengganggu pemangku. Aku janji. Tapi dengarkan aku. Kau punya 1 menit. Emily, apa yang terjadi dengan Lena itu terpaksa. Dia memanfaatkanku saat aku mabuk, masuk ke ranjangku dan memaksaku. Aku ingin menghentikannya saat itu juga, tapi kemudian orang tuaku menelepon, mendesakku untuk punya anak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kau tidak bisa punya anak, apalagi yang bisa kulakukan? Itulah mengapa aku, Emily, kau mengerti? Semua ini, segalanya, ini karena aku sangat mencintaimu. Mencintai? Lucas, bukankah itu menggelikan? Kau berselingkuh dengan Lena. Namun kau menggunakan tidak bisa punya anak sebagai alasan. Jika orang tuamu menginginkan anak kedua, ketiga, keempat. Apakah kau juga, demi cintaku, akan berselingkuh dengan lebih banyak wanita? Aku. Lucas, melihatmu sekarang membuatku muak. Mengatakan satu kata lagi padamu, kurasakan menjijikkan. Kamu bilang, kamu tidak akan mengganggu bibi dan pamanku lagi. Setidaknya dalam satu hal ini. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Paman, ayo pergi. Emily, jika kamu pikir aku kotor, aku bisa mencuci. Aku akan membersihkan diriku sekarang juga. Jika kamu tidak mau memaafkanku sekarang, kamu bisa menunggu 1 tahun, 5, 10 tahun. Aku bisa menunggu. Lucas, kamu sangat sentimental. Menunggu 5 atau 10 tahun. Tentu saja. Bahkan 50 tahun, aku bersedia menunggu, selama kamu tidak meninggalkanku. Lalu kenapa kamu tidak bisa setia? Seorang pria yang bahkan tidak bisa mengendalikan nafsu, Terrace berkata, dia akan menunggu 5 atau 10 tahun. Hal-hal yang kamu katakan, bisakah aku percaya? Beranikah aku percaya? Lucas, mari kita pura-pura saja. Kita tidak pernah saling mengenal. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Paman dan Bibi, ayo lihatlah. Ini rumah baru yang kubelikan untuk kalian. Kalian akan tinggal di sini mulai sekarang. Hanya jika Lucas tidak bisa menemukan kalian, aku bisa pergi ke luar negeri dengan tenang. Emily, kenapa kamu menghabiskan uang ini? Jika Lucas berani datang, aku akan memukulinya sampai mati. Benar sekali, Emily, kamu sendirian di luar negeri. Begitu banyak tempat yang butuh biaya. Membelikan kami rumah. Kenapa repot-repot? Dengarkan saja aku. Paman, Bibi. Aku masih... Emily, apakah itu temanmu di sini? Aku tidak memberitahu siapapun. Paman, Bibi, pergilah menunggu di kamar. Aku akan memeriksanya. Jika aku tidak memanggilmu, jangan kilier. Baiklah, baiklah. Emily, bisakah kita bicara? Aku tahu aku lancang. Tapi aku benar-benar putus asa. Masuklah. Emily, bisakah kamu menemui Lucas? Dia akhir-akhir ini sangat terpuruk. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang gegabah. Ikatan pernikahan kita sudah berakhir. Tidak membencinya sekarang. Sudah merupakan pengalahanku yang terbesar. Aku tahu permantanku tidak masuk akal. Tapi kalian sudah menikah selama 5 tahun. Dia sangat mencintaimu. Melakukan begitu banyak hal nekat untukmu. Jadi, bagaimana jika dia sangat mencintaiku? Dia tetap berselingkuh. Bukan hanya dia yang menyembunyikannya.
Teman-temannya juga menyembunyikannya dariku. Bahkan kamu menyembunyikannya dariku, kan? Maaf, saya akan membersihkannya. Tidak apa-apa. Hanya teh. Mudah dibersihkan. Tapi ada beberapa hal. Tidak peduli seberapa keras kau membersihkannya, tidak akan bersih. Benar kan? Emily, percaya atau tidak, tentang Lena. Seiya menontonnya. Tapi, Seiya. Saya butuh cucu laki-laki. Anda tidak perlu menjelaskan. Pernikahan saya dengannya sudah berakhir. Jadi hubungan kita juga nol. Nyonya Zhao, tolong katakan padanya. Dia tidak hanya menyiksa dirinya sendiri. Dia menyiksa orang-orang di sekitarnya. Jika dia benar-benar mencintaiku, tolong berhenti menggangguku. Tolong. Lucas. Emily, aku akan tunjukkan padamu ketulusanku untuk berubah. Aku sudah tahu caranya. Emily, kami hanya akan membeli beberapa kebutuhan pokok. Kamu tidak perlu ikut kami. Benar, kamu sudah terlalu banyak ikut kami. Melelahkan. Kamu perlu istirahat. Oh, Paman dan Bibi. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu. Apakah kalian mengusirku? Bukan, kami tidak. Hei, siapa ini? Masuk dengan gaya sekali. Siapa Amerika? Kita harus menjaga jarak. Lena. Apa? Kau bilang dia itu? Jeon. Perkecil suaramu. Jangan sampai dia melihat kita. Jangan khawatir, Bibi. Jika ada yang seharusnya takut. Emily. Ya ampun. Tapi, bukankah dia baru awal 20-an? Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Dia terlihat menakutkan. Begitu kurus. Ini karmanya. Paman, Bibi, jangan buang waktu. Ayo pergi. Yan. Lucas, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lucas, bukankah kamu berjanji padaku? Kamu tidak akan mengganggu Paman dan Bibiku lagi? Janji seperti itu saja. Kamu tidak bisa menepatinya? Tidak, Aku tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku sudah memikirkan cara yang bisa menunjukkan padamu penyesalan tulusku. Aku tidak peduli. Lepaskan. Emily, dengarkan aku. Bukankah kamu tidak suka Lena? Tidak suka anak itu? Bagaimana kalau aku menyingkirkan mereka? APA. Apa katamu? Maksudku, buat mereka lenyap dari dunia ini, lalu kamu akan memaafkanku, benar kan? Benar. Memang. Pasti begitu. Selama aku mengurus dia dan bayinya, meningkirkan mereka, kita bisa memulai lagi. Kamu gila. Lepaskan aku. OM. Emily, abaikan yang lain. Kamu bilang, selama aku mencintaimu, kamu tidak akan peduli pada apapun, benar kan? Kamu benar-benar gila. Kamu benar-benar sudah gila. Emily, kamu masih tidak akan memaafkanku? Memaafkan? Aku malah semakin membencimu sekarang. Kenapa kamu tidak memikirkan masalahmu sendiri? Kamu bahkan akan menyakiti Lena. Dan anakmu sendiri? Kamu ini manusia bukan? Ini karena aku sangat mencintaimu. Itu sebabnya aku tidak peduli. Kamu tidak mencintai siapapun. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Beijing Gan. Ya. Aku adalah bajingan. Sejak kamu meninggalkanku, aku mengalami mimpi buruk setiap hari. Dalam mimpiku, kamu meninggalkanku dengan cara yang berbeda.
tidak menginginkanku. Mimpi buruk ini membuatku gila. Sekarang aku hanya ingin mendapatkanmu kembali. Dengan cara apapun, aku akan melakukan apa saja, bahkan jika aku menjadi bajingan seutuhnya. Perutku. Kamu baik-baik saja, Lena? Perutku. Emily. Aku akan membuktikan diriku dengan tindakan. Aku akan. Lukas, apa yang kamu lakukan? Lukas, jangan lakukan hal bodoh. Saya turut berduka cita, Lena, anak yang anda kandung telah meninggal dunia. Terimalah bela sungkawa saya. Memang pantas dia begitu karena jadi simpanan. Memang pantas. Ah, sudahlah. Bagaimanapun, anaknya tidak bersalah. Lucas, apakah kamu puas? Anakku telah tiada. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Puas. Menurutku itu terlalu ringan. Kamu seharusnya bersyukur, anakmu telah tiada. Kalau tidak, kamu akan melihatnya mati. Kamu mau apa? Tolong. Tolong. Emily bertanya padaku. Bagaimana jika hatiku hancur? Aku pikir, aku sudah memeras otakku. Akhirnya aku tahu juga. Selama kamu dan bayi di kandunganmu dan hati kotorku ini, Simiwa lenyap. Dia akan memaafkanku. Hey, Ethan. Sudah ketemu rumah sakit mana Lena dirawat? Aku takut Lucas akan melakukan sesuatu yang bodoh. Emily, aku sudah tahu. Tapi menurutku, sebaiknya kamu tidak menyelidikinya lebih jauh. Maksudmu apa?